hanya bertumpu kepada sekolah, hanya bertumpu kepada gurunya, atau hanya bertumpu kepada salah satu pihak saja, dinas pendidikan saja. Tapi kita kepengen mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk terlibat dalam proses transformasi pendidikan di Indonesia. Kita ingin banyak orang yang ingin tergerak gitu untuk berbuat sesuatu untuk pendidikan di Indonesia. Tidak hanya Bapak Ibu calon pendamping yang background-nya sangat beragam, tapi selama 10 hari ke depan Bapak Ibu juga akan bertemu dengan berbagai orang-orang yang background-nya beragam sekali, bahkan mungkin bukan dari dunia pendidikan, tapi mau terlibat aktif dan berkontribusi untuk dunia pendidikan. Jadi program Guru Penggerak ini memang didesain agar semua orang bisa bekerja bersama-sama, bergotong royong bersama-sama. Nah, program Guru Penggerak adalah untuk mencari atau mewujudkan adanya pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, begitu, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya juga. Jadi guru penggerak ini diharapkan menjadi guru yang bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran apa sih artinya? Pemimpin pembelajaran adalah guru-guru yang bisa menciptakan ruang belajar yang berpusat pada murid. Mulai dari merencanakan proses belajarnya sampai bagaimana guru penggerak ini ya, Bapak Ibu, saya izin jangan di hijack ya ininya sharing screen-nya. Jadi untuk pemimpin pembelajaran mulai dari dia bisa merencanakan proses pembelajaran yang berpusat pada murid, bisa mengeksekusi, bahkan ada di level sekolah bagaimana sih program-program yang ada di sekolah itu juga bisa terlihat dengan jelas bagaimana itu berpusat pada murid dan mendukung tumbuh kembangnya murid secara holistik. Nah, program guru penggerak ini juga mengharapkan nantinya guru-guru penggerak bisa sama seperti Bapak Ibu menjadi pendamping, menjadi coach buat guru-guru yang lain, begitu. Nah, perjalanannya guru penggerak akan dimulai dari masa pelatihan, dimulai dengan pendidikan guru penggerak, yang akan ada 3 komponen di dalamnya. Yang pertama pelatihan daring, jadi nanti akan belajar seperti Bapak Ibu sekarang online di LMS. Yang kedua adalah melalui lokakarya. Jadi setiap bulannya nanti Bapak Ibu akan memandu proses lokakarya penggerak. Memandu artinya apa? Ada topik selama kurang lebih 6 jam Bapak Ibu. Ini kita bayangkannya pandeminya sudah lewat gitu ya. Jadi kalau pandeminya sudah lewat, kita bisa bertemu di guru-guru penggerak di dalam satu kabupatennya, lalu kemudian kita akan berlokakarya bersama-sama, memperkuat keterampilan yang sudah diberikan, yang pengetahuannya disampaikan ketika masa daring gitu ya. Ketika daring, keterampilannya diperkuat di lokakarya. Lalu kemudian ada pendampingan. Nah, Bapak Ibu pendamping, namanya pendamping nih. Kenapa sih namanya pendamping begitu ya? Pendamping nih kita membayangkannya nih sebagai teman belajar gitu. Jadi mendampingi bagaimana guru penggerak berproses hari demi harinya, demi bulan. Kadang-kadang pendamping akan pakai topi yang namanya topi mentor, kadang-kadang pendamping akan pakai topi yang namanya coach gitu ya. Kadang-kadang pendamping mungkin pakai topi teman-teman saja gitu yang mendengarkan keluh kesah atau kesulitan-kesulitan, memberi motivasi untuk guru penggeraknya. Nah, ini cita-citanya. Setelah selesai mengikuti program pendidikan guru penggerak, harapannya ada 5 hal ini yang bisa dilihat dari guru penggerak. Yang pertama adalah menjadi guru yang mandiri gitu. Artinya menjadi seorang guru yang kalau butuh dia bisa mengevaluasi dirinya, berefleksi gitu ya, merefleksikan, oh saya butuh pengembangan diri terhadap topik A gitu. Dia akan mencari, dia akan mengejar bagaimana saya bisa mendapatkan ini gitu. Jadi bukan yang menunggu datangnya
datangnya pelatihan, entah dari dinas pendidikan atau dari kementerian, tapi secara mandiri memberdayakan dirinya untuk bisa terus berkembang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berikutnya adalah berpihak pada murid. Ini yang berkali-kali selalu ditekankan dalam program guru penggerak ini. Kalau strateginya Bapak Ibu tidak mengubahmu, belum bisa. Jadi apapun yang dipelajari, kalau ujungnya bukan di kelas dan melihat bahwa praktik-praktik yang Bapak Ibu lakukan memberdayakan muridnya gitu ya, berpihak pada murid, berarti belum sukses begitu, belum berdampak. Karena yang kita ingin ciptakan itu bukan dampak pada diri saja, juga pada murid di dalam kelas. Lalu menjadi manajemen pembelajaran. Kita melakukan proses manajemen pembelajaran mulai dari merencanakan sampai mengevaluasi pembelajaran dengan melibatkan murid dan orang tua. Jadi bagaimana guru juga mulai bisa mendengar aspirasi muridnya, guru juga bisa mulai melibatkan orang tua dan belajar. Balik lagi ke kolaborasi yang sudah ditemukan. Yang berikutnya adalah membahas tentang inovasi pengembangan sekolah. Bagaimana guru penggerak ini sedikit banyak bisa berkontribusi pada proses pengembangan inovasi sekolah yang bisa berkolaborasi dengan masyarakat, dengan orang tua. Walaupun guru penggerak bukanlah kepala sekolah, begitu ya, tapi bagaimana dia bisa memberi masukan-masukan atau merumuskan ide-ide inovasi yang nantinya dilakukan bersama-sama seluruh warga sekolah. Yang terakhir, bekerja sesuai kode etik. Bagaimana guru penggerak ini bisa memiliki kematangan moral, kematangan emosi, kematangan spiritual. Nah, berikutnya guru penggerak ini pasti dampak yang kita harapkan gitu ya. Bagaimana ini peran guru penggerak. Apa perannya guru penggerak? Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, lalu membangun komunitas praktik atau komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini adalah komunitas yang bisa menjadi tempat belajarnya para Bapak Ibu guru gitu dalam proses pengembangan dirinya. Belajarnya ini dalam arti membangun komunitas praktis ini bukan artinya harus membangun komunitas baru gitu ya, namanya baru, bikin baru. Ini adalah sederhana sekali, guru satu dan guru yang lain, bagaimana sesama guru penggerak itu bisa saling berbagi baik, bisa bagi kesulitan-kesulitan,